Nah, langkah strategis Pak Prabowo untuk memulihkan kembali, untuk mengambil hati rakyat, untuk mengambil kepercayaan publik atau meningkatkan level confidence Pak Prabowo, beliau harus melakukan 3 hal tadi, yaitu mencopot menteri-menteri yang selama ini menyusahkan rakyat. Bang Panggi, apakah kita boleh menyimpulkan bahwa ini hanyalah sebuah reshuffle biasa dari Presiden untuk meningkatkan kinerjanya dari yang baik untuk lebih baik lagi, atau sebenarnya ada maksud tertentu untuk membuat yang tadi saya sempat tanya kepada Bang Andi, this is the real era dari Presiden Prabowo, Bang Panggi? Ya, Mas Yudi, paling tidak memang Pak Prabowo mau tidak mau harus memulihkan kepercayaan publik. Dari distrust membangun trust building, dan itu tidak mudah. Nah, langkah strategis Pak Prabowo untuk memulihkan kembali, untuk mengambil hati rakyat, untuk mengambil kepercayaan publik atau meningkatkan level confidence Pak Prabowo, beliau harus melakukan 3 hal tadi, yaitu mencopot menteri-menteri yang selama ini menyusahkan rakyat. Jadi kita lihat ya, menteri-menteri, jangankan mereka membela rakyat, kebijakannya, statementnya saja kadang-kadang itu kurang sekali dan sangat kering sekali statementnya tentang rakyat, bicara tentang pro rakyat, bicara tentang jeroan selera rakyat, bicara tentang yang terjadi adalah justru statement mereka menyakiti rakyat, memaki rakyat, kadang-kadang mencaci maki rakyat, sangat tidak ada beban. Jadi sangat disayangkan ya kalau kemudian menteri seperti ini menjadi beban bagi presiden, karena presiden ini adalah punya janji kerja. Misalnya ada janji 103 juta rumah misalnya. Sampai per hari ini misalnya menjadi tanda tanya 3 juta rumah yang mana. Bahkan ada penyerapan anggarannya katanya 0% saya dengar ya. Bahkan tidak ada rumah yang dibangun. Nah, ini kan menjadi PR yang tidak bisa main-main, karena janji kampanye Pak Prabowo itu akan menjadi ditagih oleh masyarakat, akan menjadi bumerang bagi beliau sendiri. Yang kedua adalah kita nggak mungkin hanya memilih menteri yang hanya direct man and direct place prinsipal, menteri yang zeken kabinet, tapi menteri yang betul-betul berintegritas. Kalau menteri itu misalnya menteri itu tidak berintegritas, nah disitulah persoalannya. Saya lihat ada menteri-menteri yang dicopot itu kan kelihatan ada indikasi Pak Prabowo melihat KPI integritas itu. Jadi artinya apa? Ini bukan soal pintar atau tidak pintar. Bentuk menteri itu nggak perlu hebat-hebat juga, nggak pintar-pintar juga, bukan nggak penting ya, tapi jauh lebih penting sebenarnya adalah integritas. Karena kan menteri itu tim. Yang penting tuh menteri itu punya tim yang kuat, punya tenaga ahli yang kuat, staf ahli yang kuat, tim riset yang kuat. Mereka bekerja berdasarkan KPI yang terukur. Tapi yang akan menjadi musibah, kemudian akan menyimpan banyak masalah kalau menterinya tidak berintegritas. Jadi menteri berintegritas yang pro rakyat ini adalah tulang punggung Pak Prabowo sebagai modal beliau untuk menjaga, mengambil alih empati dari rakyat kembali, mengambil hati rakyat kembali. Karena kemarin bagaimana kekisruhan, kekacauan yang dimunculkan oleh para menteri ini, statement-statement yang kemudian justru membuat masyarakat tersinggung dan marah. Jangankan mereka, kalau begini kan orang banyak ngomong, lebih baik nggak usah tidur aja menterinya. Kalau mereka statement ngomong justru salah, justru memicu pertikaian, berpolemik, dan kemudian membuat rakyat. Jadi sangat sepi sekali. Coba lihat sikap-sikap mereka terhadap pembelaan mereka terhadap rakyat. Bang Panggi, bagaimana mereka melahirkan program-program yang membahagiakan hati rakyat itu sangat krisis banget. Bang Panggi, maaf saya potong. Ini tentu pos Kementerian Keuangan ini yang kita harapkan benar-benar maksimal, karena kita ingin ada efisiensi dan juga efektif ya dari penggunaan anggaran negara begitu. Nah, sosok Purbaya Yudi menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani, apakah tepat Bang Panggi? Ya, soal tepat nggak tepat kita berikan aja waktu yang akan membuktikan. Saya lihat yang penting integritas saja. Kalau soal kemampuan direct man and direct place-nya, kapasitas, kompetensi, itu nanti tim yang bekerja, nggak harus satu orang. Ini kan bukan one man one show ya, ini man team sebenarnya. Tetapi kalau kemudian Pak Prabowo harus mulai berhenti mengasuh menteri-menteri yang menyusahkan rakyat. Nah, kalau misalnya menteri itu salah ngomong, pakai juru bicara saja. Kemudian jangan nyeleneh, bahasa yang nggak pas, gurau-gurauan, itu harus dihentikan. Karena kadang-kadang statement-statement seperti ini menyakitkan rakyat gitu. Jadi menurut saya sudah waktunya menteri yang dipilih Pak Prabowo ini kita
pasti yakin ini yang terbaik untuk per hari ini, konteks untuk integritas mungkin dan pro rakyat, pembelaan terhadap rakyat. Bahkan kita ingin nanti ada menteri yang banyak statementnya itu loyal kepada rakyatnya, berpihak kepada rakyatnya. Saya udah banyak catatan tuh menteri nggak pernah membela rakyat sekalipun. Bagaimana dia harus memperjuangkan aspirasi rakyat? Statementnya membela rakyat aja kering, nggak ada sama sekali. Masa ini pantas jadi menteri orang seperti ini? Gitu. Jadi menurut saya berhentilah Pak Prabowo mengasuh menteri-menteri bermasalah ini. Berhenti yang memang mengasuh nggak pro sama rakyat. menteri-menteri bermasalah. Saya ke Bang Andi. Bang Andi, kalau dari teman-teman Jokowi ya yang melihat pemerintahan Pak Presiden sekarang, apakah still on the track? Ya, pemerintah sekarang ya still on the track untuk itu. Pergantian reshuffle itu pun catatan saya kayak misalnya Menteri Keuangan, Pak Purbaya ini adalah orang dalam, bukan orang dari luar, dan juga 3 presiden dia sudah terlibat di dalamnya, baik di staf khusus maupun sebagainya. Ya coba dari zamannya Pak SBY, terus Pak Jokowi, dan kemudian dengan Pak Prabowo ini beliau masuk juga sebagai kepala LPS ya. Jadi beliau paham betul sebetulnya sebagai ahli dalam bidang keuangan ya untuk penaikan fiskal itu. Memang banyak catatan yang perlu dipercepat ya. Dengan janji dia kan kata 3 bulan ini akan segera diakselerasi untuk recover lagi masalah ekonomi yang kita hadapi ini, terutama masalah pajak ya dan sebagainya. Dan juga kan kalau kita lihat dengan tuntutan dari netizen, tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa yang 17+8 itu yang meminta Ibu Suryani untuk mundur, untuk digantikan. Kalau kita melihat kapasitas beliau ini sudah 14 tahun jadi Menteri Keuangan, ya setahun lagi akan menyamai rekornya dari Pak Ali Wardana pada zaman Pak Harto dulu. Ya, menurut saya beliau mungkin sudah hektik ya, sudah capek lah di dalam birokrasi itu, hektik birokrasi lah. Jadi perlu ada suatu penyegaran sebetulnya itu, dan memang kita juga perlu penyegaran itu, biar bagaimana kinerja untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi itu dapat tercapai. Artinya perlu adanya suatu terobosan-terobosan dari Menteri Keuangan yang baru ini. Ya, tinggal bagaimana dia menyelaraskan ya, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus yang dihilangkan. Dan saya yakin dengan kinerja yang nanti akan dilaksanakan secara tim dari Kementerian Keuangan itu, ya apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo sebagai komander itu bisa dapat dicapai untuk itu. Dan kalau saya juga catatan lagi ya, katakanlah untuk Menteri Koperasi ya, dan Menteri Koperasi juga on the track ini karena Pak Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi ini kan awalnya dari Wakil Menteri Koperasi. Wakil Menteri dan dia Pak Budi. Paham betul mengenai bagaimana koperasi itu, karena memang background dia itu adalah ekonomi kerakyatan. Dan ini penting sekali karena ini programnya prioritasnya Presiden mengenai koperasi merah putih. 80.000 desa itu dapat terlaksana dengan baik. Kalau tidak kan berbahaya sekali gitu. Ya. Jadi ini pesan-pesan yang diminta oleh Pak Prabowo ini kepada menteri-menterinya ini harus bekerja lebih cepat ya, terukur ya, jangan malas-malasan ya. Tadi kayak kata Pak Pangi itu ya, jangan menyakiti rakyat ya. Nah itu. Terus fokus dan bekerja. Begitu Yudi. Menarik yang disampaikan Bang Pangi. Sepakat nggak Bang Andi? Kalau tadi statementnya adalah Presiden berhentilah mengasuh menteri-menteri yang bermasalah dan menyakiti hati rakyat. Ya, kalau saya bicaranya begini, semuanya itu memang kan ada KPI-nya lah ya, menurut saya Presiden mempunyai itulah batas-batasnya, di mana menteri yang memang harus bekerja dengan baik ya harus ditingkatkan, mana yang harus di reshuffle. Dan saya sepakat dengan Bung Pangi, tapi yang jelas itu semuanya itu punya kriteria-kriteria yang diinginkan oleh Pak Presiden dalam mencapai asta cita yang diamanahkan ke beliau. Bang Pangi, Menko Polkam ini diganti Budi Gunawan, tapi penggantinya belum disebut secara eksplisit. Nah ini seperti apa sebenarnya Bang Pangi? Apakah memang belum ada atau sudah ada namanya, atau justru menunggu pertimbangan dari pihak lain untuk sebagai pertimbangan Presiden? Saya nggak paham ya apa yang dilakukan seperti ini. Biasanya sepanjang sejarah yang saya pernah dengar, setiap ada resapel itu sudah disiapkan orangnya. Baru kali ini resapel yang nggak ada penggantinya. Tapi it's okay lah, mungkin ini kontemplasi yang panjang, mungkin redundansi dari Presiden supaya tidak asal-asalan. Presiden mungkin agak lebih mencermati, melihat semua rekam jejak supaya nggak salah lagi memasukkan orang-orang ke dalam kabinet. Nah mungkin pilihan itu
Presiden Prabowo per hari ini belum mendapatkan nama itu mungkin. Ya. Membacanya seperti apa Bang Pangi? Berarti memang di sektor Menko Polkam ini harus ada perbaikan begitu ya Bang? Ya, ini ibaratnya main tanpa pemain bola yang keluar tanpa pada pengganti ini kan, gak ada penggantinya. Jadi ini juga akan baru kali ini kita mendengar reshuffle mengeluarkan pemain utama tanpa ada pemain pengganti gitu. Jadi ini juga mungkin ini cara ciri khas Presiden Prabowo yang sekarang juga. Ya, ganti dulu gitu ya. Mungkin belum mendapatkan klik, belum ada persamaan kepentingan siapa nama-nama yang pantas untuk menggantikan itu gitu. Baik, Bang Andi Azwan, ada komentar Bang tentang pos kementerian yang sudah diganti tapi namanya belum diputuskan atau disampaikan? Ya, ini kan pos-pos yang kayak misal Menko Polkam ini memang perlu adalah orang-orang yang terpilih dan mempunyai chemistry yang sama dengan Pak Presiden gitu loh. Karena ini penting, karena kan kegagalan kalau kita lihat ya masalah mitigasi dari Menko Polkam dan jajarannya untuk bisa memitigasi terhadap demonstrasi yang kemarin, ini kan mesti ada kinerja-kinerja yang dilakukan itu gitu loh. Mungkin salah satu jadi yang KPI-nya yang tidak baik menurut Presiden dan harus diganti untuk di-reshuffle untuk itu. Dan ya jangan berlama-lama kalau menurut saya gitu ya untuk menentukan siapa pengganti dari Pak Budi Gunawan ini untuk menduduki kursi Menko Polkam itu. Dan kalau saya dengar kan kalau untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga itu kan masih di luar kota kan, di luar kota, Menpora. Ya, calon Menpora itu. Ya kita lihat saja gitu, apakah nanti hanya 2 orang ini yang dilantik, apakah ada lagi yang berikutnya ya, yang akan terkena reshuffle gitu kan, itu kan sudah kebijakan dari Pak Presiden. Yang penting adalah semua kinerja-kinerja yang dilakukan itu tetap dalam satu komando, yaitu dengan Pak Presiden Republik Indonesia, dan semuanya ini sebagai pembelajaran juga bahwa semuanya ini tidak ada yang abadi. Kalau sebagai pembantu ya siap diangkat dan siap dicopot. Jadi no hard feeling gitu. No hard feeling. Dan tentunya sepakat dengan yang Bang Pangi tadi sampaikan ya, memahami apa yang rakyat butuhkan dan tidak menyakiti rakyat karena mereka adalah pejabat kita begitu ya. Baik, ya, Bang Andi, Bang Pangi, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Nanti ketika diumumkan mungkin Menko Polkam atau Menporanya kita boleh izin dialog lagi ya, Bang Pangi, Bang Andi. Terima kasih banyak.